sesuatu yang menunjang atau membuat doa itu cepat diijabah Allah. Bahkan apabila seseorang memiliki daripada 3 sifat ini, walaupun malam Jumat, walaupun mendapati daripada malam Idul Fitri, Idul Adha, malam Nisfu Sya'ban, malam pertama Rajab, tapi punya sifat 3 ini, maka doa semuanya tertolak, tidak bakal diterima. 3 sifat ini. Yang pertama, di antara 5 malam yang pasti diijabah oleh Allah, doa manusia pasti diijabah oleh Allah. Tidak memungkiri juga pasti ada persyaratan di dalamnya. Harus ada sesuatu yang menunjang atau membuat doa itu cepat diijabah Allah. Bahkan apabila seseorang memiliki daripada 3 sifat ini, walaupun malam Jumat, walaupun mendapati daripada malam Idul Fitri, Idul Adha, malam Nisfu Sya'ban, malam pertama Rajab, tapi punya sifat 3 ini, maka doa semuanya tertolak, tidak bakal diterima, karena tidak memiliki daripada kriteria. La yaqbalullah minad du'a, enggak bakal diterima oleh Allah karena mereka memiliki 3 sifat ini. Yang pertama adalah orang-orang yang syirik atau orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik ada 2, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar, datangnya kita kepada dukun, minta apa? Minta banyak harta. Datang ke dukun, minta apa? Supaya ilmu kebal, ilmu tahan jentik. Datang ke dukun, minta apa? Minta kawin lagi. Ya, ini adalah dosa terbesar manusia, menduakan daripada Tuhannya. Syirik besar, syirik kabir. Ada syirik kecil, dan ini pun enggak kerasa kita lakukan. Enggak kerasa bahwasanya setiap hari, bahkan setiap waktu kita mengerjakannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, "Augamakal, sesungguhnya yang aku takutkan setelah sepeninggalanku," kata Nabi Muhammad, "daripada hamba-hamba, daripada umat-umatku," kata Nabi, "asyirku shaghir," syirik yang kecil. Syirik yang besar sudah kita jelaskan. Syirik kecil itu apa? Bahwa para sahabat yang duduk di halaqah tersebut, sahabat yang bersama Rasulullah ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, ma syirku shaghir?" "Ya Rasulullah, apa syirik kecil itu ya Rasulullah?" "Asyirku shaghir huwa riya." Syirik kecil itu adalah riya. Kok bisa riya? Kita dengarkan atau kita teliti daripada kalimat ucapan Fudail ibn Iyad. Syekh Fudail bin Iyad, Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, "Tarkul amal li ajlin nas riya." Meninggalkan sesuatu perkara yang baik, meninggalkan sesuatu perkara yang terpuji, takut dipandang manusia sok suci, takut dipandang manusia sok baik, takut dipandang manusia sok alim. Lagi baca Quran, ada orang lewat, dilihat, takut dikira apa, ditutup Qurannya, gak jadi baca Quran. Takut dipandang manusia sok suci, sok bersih dan apa segala macam. Ketahuilah itu definisi riya. Kalau selama ini yang riya kita tahu itu kan adalah melakukan perbuatan baik untuk dilihat manusia, bujur, membuat sesuatu untuk menarik pandangan manusia. Yang biasanya gak ada pakai imamah, bulangnya sampai ke langit. Pakai imamah, pakai jubahnya ndak jubah biasa nih, Haramain yang kilap-kilap, biasanya ndak pernah pakai jubah, pakai rida kasmir, sarungnya sarung goyor, harga 3,5. Waduh, masuk masjid ingin dipandang manusia. Itu menurut Fudail bin Iyad bukan riya itu.
Kalau kita kan riya mengatakan melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan pujian manusia. Melakukan perbuatan baik ingin dipuji manusia. Tapi menurut Fudail bin Iyad bukan. Justru kita meninggalkan perbuatan baik, justru kita meninggalkan perbuatan terpuji, itu riya. Lah riya definisi kita apa terus? Fudail bin Iyad mengatakan al-amal li ajlin nas, melakukan perbuatan baik ingin dipandang manusia, ingin dapat pujian manusia, ingin dilihat oleh manusia, oh ini orang baik, ini orang suci, oh ini orang yang taat kepada Allah, ingin dipandang manusia seperti itu. Maka definisi orang yang kepengen dilihat, dipuji, mendapatkan pujian dari manusia, itu bukan riya tapi syirik. Nah ini yang dikatakan Rasulullah, asyirku shogir, syirik kecil. Kenapa kok syirik kecil? Ya khair, coba kita lihat manusia ketika melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan terpuji, kepengen dilihat orang nih, kepengen dipandang orang, kepengen dapat pujian manusia. Berarti hakikatnya manusia itu, sesungguhnya manusia itu, mereka berharap kepada manusia bukan kepada Allah. Mereka mengharap pujian dari manusia tapi nggak mau mengharapkan pujian dari Allah. Ini yang namanya syirik kecil. Mereka mengatakan mereka punya opini bahwasanya pujian itu manusia yang memberi, pujian itu manusialah yang memberi. Mereka nggak tahu padahal pujian itu Allah yang memberi. Manusia hanya perantara, manusia hanya wasilah, manusia hanya sebagai perantara untuk seseorang dihormati, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ditakutkan oleh Rasulullah, syirik kecil apa? Yaitu berbuat perbuatan baik ingin dilihat orang. Itu syirik kecil. Tapi kalau riya menurut Fudail bin Iyad tadi, kita meninggalkan perbuatan baik, ditutup Qur'annya tadi karena takut dilihat orang, lah itu riya. Dan kalau kita melakukan perbuatan baik karena ingin dilihat manusia, itu syirik. Wah kata. Maka ketika orang punya sifat yang pertama syirik kepada Allah, maka doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Walaupun dia berdoa di depan Ka'bah, di depannya daripada makam Rasulullah, punya sifat syirik, menduakan Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah doanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang tua ada dua. Ada orang tua yang mendidik, ada orang tua yang membesarkan. Ada orang tua yang mendidik, yaitu apa? Guru, Syekh. Yang kedua adalah orang tua yang membesarkan, orang tua kandung. Kedua-duanya ini orang tua, kalau salah satunya kita durhaka, tetap akan mendapatkan daripada murka Allah. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung dengan ridho kedua orang tua, dan marahnya Allah, murkanya Allah tergantung dengan murkanya kedua orang tua. Orang tua di rumah senang, farhan, bahagia anaknya mondok. Lah di pondok ustadznya diganyang, ustadznya diolok-olok, ustadznya dihianati, ustadznya ngasih amanah dibohongi. Ketahuilah, orang yang seperti ini apabila sudah gurunya kesel, gurunya udah marah, maka ini termasuk anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati. Nanti hati-hati. Dan yang ketiga, qati'ur rahim, orang yang memutus daripada tali silaturahim. Disebutkan dalam riwayat, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, mal'unun. Kalau bahasa kasar kita nih ya, mal'unun itu orang yang dilaknat sama Allah. Yang dilaknat di sini maksudnya apa? Jauh, ba'id min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Maka kalau rahmat Allah sudah jauh dari dia, jangan harap kepedulian, jangan harap kasih sayang Allah akan diberikan kepada dirinya. Ini mal'un. Walau
walaupun dia dimatikan, walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun dia mati dalam Ka'bah sekalipun, kalau dia punya sifat qati'ur rahim, la yaqbalud du'a, tidak akan diterima oleh Allah doa-doanya. Maka hati-hati, hati-hati, ada sifat 3 tadi, maka walaupun doa di 5 malam tadi adalah 5 malam yang diijabah doa kita kepada Allah, tapi kalau kita punya sifat 3 ini, maka ma yanfa, tidak bermanfaat dan tidak digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.